Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Moga sehat selalu ya, moga sukses selalu. Untuk langsung pakan entok pagi ini kita pakai talas ya. Ini nanti persiapan untuk ditanam lagi. Ini ditawari tetangga kemarin, kita ambil banyak. Mereka memang sengaja untuk dibedol dibedol gua apa, dihabiskan lah. Ini nanti kita akan cacah untuk talasnya. Hari ini cuman ada talas sama ini teman-teman, kulit telur puyuh, cangkang telur puyuh. Kemarin istri saya dapat dari pasar, sama kolnya kemarin sudah tak kasih kemarin sore. Oke, kita cacah dulu ya teman-teman. Ini untuk hasil cacahannya ya teman-teman. Untuk talas, batang talas sama daun talas itu sama cangkang telur puyuh. Kalau cangkang telur puyuh kayak gini ya teman-teman ya, ini ada kulit arinya. Ini bagus sekali nih kayaknya ya. Cangkang telur puyuh kita dapat dari pasar. Ini ada banyak, ini limbah pasar. Kalau kita pas kebetulan ke pasar, kita bisa dapat kayak gini ya. Ini yang masih belum saya giling. Ini mungkin kalau nantilah buat sore. Ini sudah saya campur dengan bekatul ya teman-teman. Sudah siap untuk kita berikan pada entoknya. Oke, let's go. Sarapan pagi ya teman-teman. Ini sarapan pagi, si entok pada sarapan pagi. Untuk menunya tadi ya teman-teman, talas, daun sama batang talas, sama cangkang telur puyuh plus bekatul. Kali ini nggak pakai pur ya teman-teman, purnya habis. Nggak pakai pur, tapi nggak masalah, sudah ada cangkang telur. Itu cangkang telur bagusnya yang termasuk kulit arinya itu bagus juga itu teman-teman. Kayak gini pagi hari, kegiatan pagi hari. Ini kisaran jam 7 ya teman-teman, kisaran jam 7, makanya pada lahap. Ini untuk yang dere-dere ini sudah pada terbang ya teman-teman. Awal mula melewati pagar ini, pagar kandang, pembatas kandang. Awal mula ada 1, 2, 3 ekor dere yang terbang keluar kandang. Ketika di luar kandang mereka mencari-cari makan. Untuk
talas yang saya tanam pada dimakan. Untuk talasnya, dia makan talas itu di luar kandang kan. Saya ada mulai tanam dikit-dikit, itu udah banyak, talasnya pada rusak dimakan mereka. Tapi nggak masalah, nanti kita tanam lagi kayak gitu. Daunnya pada batang sama daunnya udah dimakan itu. Terus selang beberapa hari mereka terbangnya malah makin menjadi, teman-teman. Ada yang terbang ke atas genting ke atas genting. Terus ada lagi yang terbang sudah kayak burung. Jadi mulai dari sini kayaknya terbang sana depan rumah, melewati depan rumah, terus nyampe ke belakang rumah, di pinggir kali. Nah, saya cari ternyata sudah ada di bagian sana, belakang rumah, pinggir kali, pinggir sungai. Takutnya saya itu mereka nggak bisa pulang, nggak tahu jalan pulang. Yang pertama, yang kedua ya teman-teman, di belakang sana itu langsung sawah. Belakang sana itu sawah. Jadi belakang rumah itu ada sungai pembatas itu. Habis sungai naik itu langsung sawah. Jadi takutnya saya nanti kalau mereka terbangnya bukannya ke situ lagi tapi ke sawah, itu yang repot. Nanti mesti kena semprot sama para petani. Kalau cuman kena semprot sih nggak masalah. Lah kalau kena denda, nah itu yang bikin masalah lagi. Terkadang ada dari cerita teman-teman itu yang pada kena denda sama petani karena entoknya pada kabur ke sawah. Kayak gitu teman-teman. Jadi untuk solusinya saya potong untuk bulu sayapnya. Kalau dilakban pun bisa ya, disolasi dilakban itu bisa. Cuman ketika dilakban itu terkadang kalau mandi nanti bisa lepas karena kena air. Kalaupun nggak bisa lepas itu malah bikin airnya mengendap di bulu, itu malah kurang bagus kayaknya kalau menurut saya. Jadi untuk sayap samping saya potong kayak gini ya teman-teman. Untuk sayapnya saya potong-potong kayak gini, bulu sayapnya. Ini saya potong sebelah-sebelah saja. Kalau kanan ya kanan saja, kalau kiri ya kiri saja. Dipotong sebelah-sebelah aja mereka udah nggak bisa terbang lagi ya teman-teman. Terbukti ini udah 2 hari ini udah aman, dia nggak terbang lagi. Cuman kayaknya masih ada kurang ya. Kemarin itu enggak saya potong semua. Di sini kan ada betina 6. Kemungkinan yang saya potong bulunya baru 4 atau 5. Kayaknya masih kurang nih. Terkadang kemarin itu kalau pas motong bulu sayapnya itu saya lupa mana yang udah saya potong, mana yang belum saya potong, saya lupa. Itu solusi saya untuk agar si dere nggak terbang lagi. Saya mau lakban, sebenarnya dari awal tak kasih lakban tapi habis lakban saya. Cuman ya saya pikir-pikir kayak gitu, kalau pakai lakban nanti bisa lepas karena dia mandi di kolam. Kalaupun nggak lepas nanti malah airnya yang mengendang nggak bisa kering itu di bulu sayapnya. Di sayapnya nanti malah airnya mengendap di situ. Itu mungkin nanti malah bisa bikin masalah. Jadi praktisnya saya potong aja sekalian untuk bulu sayapnya biar nggak terbang lagi, biar pada kapok. Kalau nggak saya potong nanti masalah, banyak masalah. Kalaupun nanti nggak bisa
tahu jalan pulang itu nanti kalau di sawah saya yang repot nanti. Itu ya teman-teman, untuk solusi agar si dere nggak pada terbang kayak gitu ya, saya potong bulu sayapnya untuk sebelah saja sudah cukup kok, dikit aja. Nah kayak gini teman-teman ya, kayak gini ya, ini udah saya potong, ini yang sebelah kanan, jadi dia nggak bisa terbang. Nembelek mangan, nembelek. Itu solusi saya agar mereka nggak terbang lagi. Oke teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir, sudah menonton, sudah mendukung channel kami ya teman-teman. Untuk yang baru menemukan channel ini, silakan like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman.